Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah teman-temanku, hari ini kita semua masih dapat melaksanakan pembelajaran secara online dalam mata kuliah matematika untuk anak usia dini. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini saya akan membahas sedikit tentang bilangan cacah dan pembelajarannya di PAUD. Nah, konsep yang pertama yaitu konsep bilangan cacah. Di sini dikatakan bahwa bilangan cacah dapat didefinisikan sebagai bilangan yang digunakan untuk menyatakan cacah anggota atau kardinalitas suatu himpunan. Nah, dapat dilihat dari gambar PowerPoint di sini bahwa bilangan cacah itu terdiri dari angka 0, bilangan asli, bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat negatif itu tidak termasuk pada bilangan cacah. Nah, pengenalan bilangan cacah ini tentu sangat perlu dikenalkan kepada anak usia dini sebagai bekal untuk di kehidupannya sehari-hari dan juga untuk di tingkat di jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, di sini dikatakan menurut Piaget bahwa anak TK berada pada fase perkembangan pra-operasional menuju ke konkret. Anak pada fase tersebut belajar terbaik dari benda nyata. Oleh karena itu, orang tua dan guru dapat mengenalkan bilangan kepada anak dengan menggunakan benda-benda. Berbagai benda di sekitar kita dapat digunakan untuk melatih anak berhitung, berpikir logis, dan matematis. Nah, pada anak usia dini, pengenalan bilangan cacah ini dapat dilakukan dengan menggunakan benda-benda konkret ya, seperti dikatakan tadi, karena pada fase usia dini anak-anak cara berpikirnya itu dari konkret dulu ya. Jadi anak-anak dapat belajar, dapat mengetahui tentang simbol-simbol lambang bilangan ini dari benda-benda konkret dulu. Kemudian operasi hitung pada bilangan cacah terdiri dari pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada dasarnya konsep operasi bilangan yang dikenalkan pada anak hanyalah perkenalan simbol operasi bilangan, serta dengan konsepan bahwa penjumlahan itu berlaku pada saat ia memiliki sesuatu, kemudian ia diberi lagi pengurangan apabila ia memberikan barangnya pada teman. Nah, jadi ketika kita mengenalkan tentang operasi penjumlahan, harus menggunakan benda-benda konkret itu. Begitu pula dengan pengenalan operasi pengurangan. Saya bahas sedikit tentang operasi pengurangan. Berasal dari kata kurang yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti belum atau tidak cukup. Untuk menyatakan bilangan, ukuran, dan sebagainya sedikit lagi menjadi bilangan bulat. Sementara definisi pengurangan adalah proses, cara, perbuatan mengurangi atau mengurangkan. Itu menurut KBBI ya. Kemudian pengurangan adalah pengambilan sikap baru. Ini menurut Sri Surubarina. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan anak usia dini, konsep pengurangan yang ditanamkan adalah konsep pengambilan. Yang kedua, konsep tentang operasi penjumlahan. Nah, penjumlahan diambil dari kata dasar jumlah yang berarti banyak. Sedangkan pengertian penjumlahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menjumlahkan. Yang ketiga, operasi perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat dikatakan bahwa perkalian adalah penjumlahan tetap. Ini menurut Lisnawati. Nah, perkalian ini juga dapat dikenalkan kepada anak usia dini dengan permainan-permainan yang menyenangkan. Misalnya dengan menyusun balok ya, satu susunan sebanyak 10 balok, susunan kedua 10 balok, susunan ketiga 10 balok. Nah, itu merupakan awal dari pengenalan perkalian kepada anak usia dini. Kemudian operasi pembagian. Nah, dalam pembagian merupakan hal yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
Pembagian dapat diselesaikan dengan baik apabila anak sudah ahli dalam operasi hitung pengurangan. Nah, jadi untuk mengenalkan pembagian kepada anak usia dini, maka yang pertama harus kita kenalkan kepada anak adalah pengurangan. Nah, kemudian teori belajar Brunner dalam Sri Subarina mengungkapkan, dia menekankan proses belajar menggunakan proses belajar model mental, yaitu individu yang belajar mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, agar proses tersebut yang direkam dalam pikirannya dengan caranya sendiri. Brunner membagi proses belajar dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, yang ketiga tahap simbolik. Nah, tahap enaktif itu yaitu bagaimana seperti yang tadi saya katakan, bahwa anak untuk mengenal lambang bilangan, untuk mengenal bilangan cacah, maka harus diperkenalkan dulu dengan benda-benda konkret. Misalnya anak-anak dapat diajak untuk melihat di lingkungan sekitar. Misalnya ada motor ya di dekat sekolah, misalnya di parkiran gitu, ada motor. Nah, kita ajak anak untuk melihat motor dan menghitung ada berapa jumlah roda motor yang ada di parkiran. Misalnya ada satu motor di parkiran. Nah, kita dapat mengajak anak-anak ke sana, ke parkiran, melihat motor. Misalnya ada berapa jumlah roda motor yang ada di parkiran. Nah, kita ajak anak untuk menghitungnya 1, 2. Nah, anak-anak dapat menyebutkan bahwa jumlah ban motor itu ada 2 ban motor. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran enaktif adalah pembelajaran yang dilakukan dengan pembelajaran langsung. Jadi anak-anak mengalami peristiwanya secara langsung. Jadi ya seperti tadi dikatakan bahwa anak-anak belajar dari benda-benda yang konkret. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu tahap ikonik. Dalam tahap ikonik yaitu suatu pengetahuan di mana pengetahuan itu bisa dipresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk bayangan visual. Nah, jadi misalnya cukup dengan menggunakan gambar. Anak-anak diajak menghitung suatu benda dari gambar. Misalnya gambar kelereng. Nah, dalam satu kertas terdapat misal 5 kelereng. Anak-anak diajak untuk menghitung ada berapa jumlah gambar kelereng yang ada di kertas tersebut. Nah, itu salah satu pembelajaran ikonik ya, tahap belajar anak yang disebut dengan tahap belajar ikonik menurut Brunner. Yang ketiga yaitu tahap simbolik. Nah, di sini anak sudah dapat mengenal lambang bilangan. Jadi sudah mulai pada tahap abstrak ya. Simbol-simbol abstrak. Jadi anak sudah dapat mengenal angka-angka. Angka 0 bentuknya seperti apa, angka 1 bentuknya seperti apa. Seperti itu. Nah, jadi sebelum ibu mengenalkan lambang bilangan kepada anak, sebaiknya ibu harus mengenalkan dulu benda-bendanya yang konkret, karena tadi tahap pembelajaran anak itu berawal dari tahap enaktif. Jadi anak merasakan langsung, melihat langsung jumlah benda-benda itu. Nanti setelah anak pada tahap enaktif, kita dapat lanjutkan pada tahap ikonik, jadi menggunakan gambar-gambar. Kemudian kita dapat menggunakan lambang bilangan atau yang disebut dengan simbol. Nah, kalau anak sudah mengenal lambang bilangan atau simbol-simbol, anak sudah berada pada tahap berpikir simbolik. Nah, kita sudah dapat mengenalkan lambang bilangan ataupun huruf-huruf pada anak itu lebih mudah gitu. Selanjutnya,
Materi pembelajaran bilangan cacah pada anak usia dini 4-5 tahun. Oke, nah karena kita ya pada umumnya di kelas 3B ini sebagai pendidik di Satuan Pendidikan RA dan TK ya, jadi fokus pada anak usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Jadi saya membahas materi bilangan cacah pada anak usia dini untuk usia 4-5 tahun. Apa saja yang dapat kita ajarkan, yang dapat kita berikan pada anak usia tersebut? Nah, yang pertama yaitu mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda sejenis. Nah, kita dapat mengajak anak untuk mengelompokkan benda-benda sejenis, misalnya dengan buah-buahan. Misal kalau apel kumpulkan gitunya, atau napi bola aja dikumpulkan gitu. Jadi bagaimana anak dapat mengelompokkan benda-benda yang sejenis. Yang kedua, menjumlah benda konkret. Nah, ini sudah mulai mengenalkan tentang penjumlahan tetapi belum dengan lambang bilangan. Ini baru dengan benda-benda yang konkret seperti 3 pensil ditambah 4 pensil. Nah, itu si pensilna kudu aya gitunya. 3 pensil jeung 4 pensil teh kudu aya. Nah, nanti anak-anak menghitung seluruh jumlah pensil yang ada di hadapannya itu gitu. Nah, kemudian ketiga, mengenal perbedaan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Nah, anak-anak diajak untuk mengenal perbedaan ukuran dan warnanya. Jadi anak dapat mengelompokkan juga misalnya segitiga dikumpulkan segitiga aja, segitiga warna hijau unggul, segitiga warna merah unggul gitu. Kemudian segi 4 warna oranye, kumpulkan segi 4 warna oranye saja. Nah, ini juga masih pada tahap konkret ya Bu. Kemudian yang keempat, mengurutkan benda dan lambang bilangan berdasarkan ukuran benda dan berdasarkan bilangan dari yang terkecil ke benda yang terbesar ataupun sebaliknya. Nah, ini kita dapat lihat pada PowerPoint di sini. Anak-anak biasanya melihat mana benda yang terkecil, tunjuk yang mana. Ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar atau dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu. Atau bisa juga kalau dengan teman-temannya, anak-anak dijajarkan mana anak yang paling besar sampai diurutkan yang terkecil, diurutkan gitu, dijajarkan ya. Dan kita juga dapat memberikan bantuan kepada anak atau mereka dapat mengatur dirinya sendiri, di mana yang lebih besar misalnya paling kanan, yang lebih kecil, yang paling kecil sebelah kiri. Nah, bisa juga seperti itu dilakukan dengan teman-teman sebayanya, insya Allah itu lebih menyenangkan. Kemudian yang kelima, mengklasifikasikan benda yang berpasangan. Nah, dapat kita lihat ini, misalnya ada gambar pensil pasangannya dengan apa? Dengan biasa pensil digunakan untuk menulis pada buku ya. Jadi pensil dipasangkan dengan buku. Kemudian ada apa lagi itu? Ikan dipasangkan dengan apa? Karena di gambarnya ada akuarium ya, itu teh. Nah, dipasangkan dengan akuarium. Kemudian sendok. Nah, sendok ini biasanya berpasangan dengan apa ya? Nah, nanti anak akan mengetahui kalau sendok berpasangannya berarti sama garpu. Nah, nanti ditarik garis. Sendok berpasangan dengan garpu, seperti itu. Selanjutnya, materi bilangan cacah pada anak usia dini, usia 5-6 tahun. Mohon maaf salah mengetik. Harusnya ini pada usia 5-6 tahun. Nah, pada usia 5-6 tahun anak-anak kan sudah
mengenal tuh, sudah dapat mengenal lambang bilangan ya, cara berpikirnya sudah pada tahap simbolik. Nah, kita dapat mulai mengenalkan penjumlahan dengan lambang bilangan. Tapi tidak ada salahnya juga kita kenal untuk tahap awal-awal ada gambarnya juga gitu. Jadi anak biasanya kalau tahap awal anak-anak akan menghitung dulu seluruh gambar yang ada di buku tersebut dihitung. Nah gitu. Nah tapi kalau sudah paham anak-anak tentang lambang bilangan, nanti mereka akan dengan sendirinya dan juga dibantu dengan bimbingan guru tentunya dan orang tua, mereka akan mulai mengerti bahwa 6 tambah 3 itu tidak perlu ada gambar bintangnya gitu. Mereka selama-lama akan paham cara menghitung asal dibiasakan gitu. Selanjutnya yaitu mengenal pola ABCD. Nah, kita dapat lihat di sini. Jadi anak-anak menyusun bisa juga dengan cara meronce ya. Ada 4 jenis perbedaan. Ini ada persegi 4, ada lingkaran, ada persegi panjang, ada segitiga. 1 2 3 4 nih. Ini ada 4 benda yang berbeda yang kemudian disusunkan dan seterusnya disusunkan lagi sesuai pola yang diminta ya. Gitu. Ini juga dapat dilakukan dengan cara meronce di kelas. Nah, pembelajaran bilangan cacah pada pendidikan anak usia dini. Tadi sudah dikatakan materi mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda sejenis dapat dilakukan dengan cara metode problem solving. Medianya bisa menggunakan flashcard atau gambar. Yang kedua, materi menjumlahkan benda konkret. Ini dapat dengan metode pemberian tugas benda konkret atau gambarnya sesuai tema. Medianya ya dapat kita siapkan. Kemudian mengenalkan perbedaan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Ini juga metodenya dapat dengan bercakap-cakap. Medianya menggunakan media gambar dengan berbagai ukuran disesuaikan dengan tema. Menggunakan benda konkret juga bisa ya. Kemudian mengurutkan benda dan lambang bilangan. Ini dapat dengan pemberian tugas. Medianya bisa menggunakan puzzle angka. Mengklasifikasikan benda yang berpasangan bisa dilakukan dengan tanya jawab, pemberian tugas, dan medianya menggunakan flashcard. Pengenalan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan dengan menggunakan lambang bilangan. Metodenya metode demonstrasi ataupun pemberian tugas, medianya menggunakan media gambar. Mengenal pola ABCD, metode menggunakan demonstrasi atau pemberian tugas, bisa menggunakan medianya flashcard, gambar, pola bentuk, ataupun dengan meronce ya. Begitu. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekiranya yang perlu ditanyakan silakan komen ya di grup yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.